Halo sahabat, salam bangkit untuk semua. Jadi beberapa hari ini banyak pertanyaan, Mas Arya, kenapa ya saya minum obat untuk menekan asam lambung tapi asam lambung saya tetap naik? Oke, jadi dari sudut pandang hipnoterapis itu karena kecemasannya masih tinggi. Ketika orang dalam kecemasan tinggi, terkadang obat yang dosis tinggi pun menjadi kebal ketika kita minum. Berbeda ketika orang mengalami istilah orang dulu itu asam lambung atau MAH. Simpelnya minum obat warung saja langsung sembuh gitu. Nah, tapi kenapa ini obatnya mahal-mahal gitu? Dan ini udah berapa bulan minum kok nggak sembuh-sembuh? Ya itu karena ada cemasnya. Jadi kenapa bisa cemas? Oke sahabat-sahabat, jadi kecemasan ini memang sudah menjadi keluhan ya di era-era sekarang, apalagi kemarin-kemarin di era pandemi itu banyak sekali gitu. Nah, jadi apa sih yang perlu dilatih Mas Arya? Salah satunya adalah sering latihan olah nafas ya, sering mendengarkan afirmasi, sering aktivitas walaupun sedikit-sedikit, terus mendengarkan audioterapi gitu. Dan atau beberapa ada yang pergi ke hipnoterapi klinis. Tentunya hipnoterapi klinisnya yang berlisensi dan mengerti apa itu psikosomatik, karena banyak juga yang tidak mengerti. Oke sahabat-sahabat, terus yang berikutnya, Mas Arya, kenapa saya sering menganalisa nafas? Nah, di sini sahabat-sahabat, nafas adalah hal yang otomatis. Nafas ya, terus pipis, kencing, atau buang air besar, atau pergerakan kita yang tanpa kita sadari, terus gerak refleks, dan keahlian kita seperti bermain gitar, hafal kitab, dan lain sebagainya, itu sudah terprogram di bawah sadar. Ketika sesuatu yang otomatis kita analisa, contoh saja nafas, itu akan menjadi terasa berat. Sama halnya ketika orang menganalisa ketika sedang pipis, itu bisa langsung berhenti pipisnya gitu. Sama halnya juga ketika BAB, dan sama halnya ketika mengendarai mobil yang biasanya otomatis karena sudah terprogram di bawah sadar, terus kita ikut perlombaan, akhirnya kita sangat hati-hati. Dan karena kehati-hatian itulah saraf-saraf dan otot kita tegang, akhirnya kita malah jadi cemas. Dan akhirnya tubuh tidak nyaman gitu. Itu contoh dalam perlombaan yang grogi, kalah mental duluan gitu. Nah, sama halnya sepak bola, ketika sudah kalah mental duluan, permainan akan kacau karena tubuhnya akan kaku, refleks yang ajaib, liak-liuknya akan hilang gitu. Sama halnya diri kita ketika mengalami psikosomatik, karena terprogram bahwa kita seolah-olah memiliki penyakit parah. Orang sehat yang terprogram seolah-olah memiliki penyakit parah gitu. Nah, akhirnya walaupun badan sehat, dicek ke dokter, dia tidak percaya gitu. Apa saja bisa dianalisa gitu. Sampai bakteri di lidah, di lambung saja dicari-cari, walaupun faktanya ya baik-baik saja gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat mulai sekarang belajar mengendalikan diri sendiri gitu. Karena ya obat apapun, obat semanjur apapun kata orang-orang, ketika kita minum dalam kondisi cemas itu akan kebal obat gitu. Sama halnya obat tidur, ketika kita minum obat tidur, misal beberapa orang dosisnya sudah tinggi tapi kok tidurnya nggak nyenyak, pikiran berisik gitu ya, karena memang sedang ada program keliru dalam pikiran kita. Kita berasumsi bahwa sebentar lagi kita akan, misal kalau yang psikosomatik, akan mati, akan tidak bisa tidur, akan takut hari esok, dan lain sebagainya. Nah, itu terprogram, itu akhirnya menjadi berisik seperti pasar di pikiran kita. Oke sahabat-sahabat, mulai hari ini tetap semangat untuk yang masih mengalaminya, dan selamat untuk yang sudah sembuh dan keluar dari pola ini. Dan saya Ria Surya mengajak sahabat-sahabat untuk bangkit di tahun 2022 gitu. Nah, ini kebetulan besok sudah memasuki tahun 2022. Nah, apa resolusi sahabat di tahun 2022? Silakan tulis di komentar. Saya Ria Surya, salam bangkit untuk semua. Ingat hipnoterapi, ingat Ria Surya, salam bangkit untuk semuanya.